Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalau kita mendengar kata statistik, mungkin yang langsung terbayang di kepala kita adalah deretan angka yang sangat rumit. Padahal statistik ada loh di sekitar kita, mulai dari menghitung rata-rata nilai ujian kelas sampai memperkirakan pendapatan rata-rata penduduk kota. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Resinta Humairo Adinda. Di materi mind mapping ini saya akan mempresentasikan untuk memahami bagaimana menyederhanakan data yang rumit tersebut agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita mulai pengertian dari statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara menyimpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data untuk pengambilan keputusan. Sedangkan statistik adalah data atau angka hasil pengumpulan atau pengukuran yang digunakan dalam analisis. Lalu selanjutnya di sini ada jenis statistika. Jenis-jenis itu dibagi dua, yaitu ada deskriptif dan inferensial. Kita masuk ke pembahasan deskriptif. Deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data untuk menggambarkan data yang ada. Contohnya adalah menghitung rata-rata nilai ujian siswa dalam satu kelas dan membuat tabel atau grafik dari data penjualan bulanan. Lalu yang kedua ada inferensial. Inferensial adalah statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membentuk keputusan tentang populasi berdasarkan data sampel. Contohnya, perkirakan rata-rata penghasilan penduduk kota dan hasil survei sebagian penduduk. Inferensial ini dibagi lagi, ada statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Selanjutnya yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari suatu pengukuran. Contoh, kita menyelidiki usia mahasiswa, suatu perguruan tinggi yang dipandang sebagai populasi adalah kumpulan usianya. Dan selanjutnya ada sampel. Sampel adalah seluruh objek atau individu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Lalu yang keempat, ada jenis data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini adalah data yang bersifat kategori atau karakteristik yang tidak digunakan dalam angka. Sedangkan kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan yang dapat diukur dan dihitung. Misalnya 1, 2, dan 3. Lalu yang kelima ada skala pengukuran. Skala pengukuran ini ada 4. Yang pertama kita bahas skala nominal. Skala nominal menggunakan angka untuk mengklasifikasikan objek. Contoh, status pernikahan, belum menikah, yang kedua menikah, dan ketiga duda atau janda. Lalu yang kedua ada ordinal. Ordinal adalah pengukuran untuk kelompok data berdasarkan peringkat. Contohnya peringkat juara 1, 2, dan 3. Lalu yang ketiga ada interval. Interval adalah skala pengukuran dengan jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Misalnya ada suhu dalam derajat Celcius. Suhu dalam derajat Celcius, lalu selanjutnya ada skor IQ dan waktu atau tahun. Waktu atau tahun tidak ada nilai nol absolut karena waktu adalah relatif. Yang keempat, ada data rasio, mempunyai titik nol mutlak.
misalnya tinggi badan. Dan selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah memahami informasi agar lebih jelas, ringkas, dan mudah dianalisis. Yang pertama, kita lihat di sini ada tabel frekuensi. Kita lihat di sini ada tabel frekuensi. Tabel frekuensi menyajikan data ke dalam tabel yang menunjukkan banyaknya kemunculan setiap kelas atau kategori. Lalu yang kedua ada diagram batang. Diagram batang menyajikan data menggunakan batang vertikal atau horizontal untuk membagikan nilai antara kategori. Kita lihat di sini untuk contoh diagram batangnya. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran menyajikan data dalam bentuk lingkaran untuk menunjukkan proporsi atau presentasi dari keseluruhan. Kita bisa lihat untuk diagram lingkarannya, contohnya seperti ini. Selanjutnya ada histogram. Histogram menyajikan data berbentuk kelompok atau interval dengan batang yang saling berdempetan. Kita bisa lihat di sini contoh untuk histogram. Dan yang terakhir ada polygon frekuensi. Polygon frekuensi ini menyajikan data berkelompok dengan garis yang menghubungkan titik tengah pada setiap kelas interval. Kita di sini bisa lihat untuk data poligonnya. Selanjutnya ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan, kegunaan dan perbedaannya itu masing-masing ukuran ya. Yang pertama kita bahas untuk min atau rata-rata. Min atau rata-rata kegunaannya untuk mengetahui rata-rata dan seluruh data digunakan dalam nilai ujian, pendapatan, penelitian, dan perhitungan statistik lainnya. Terus ciri-ciri atau perbedaannya adalah semua data digunakan dalam perhitungan, dihitung dengan menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan banyaknya data dan mudah berubah jika ada nilai yang terlalu besar, terlalu kecil, atau nilai ekstrim. Dan untuk rumusnya, kita lihat di sini untuk rumus data tunggal sama rata-rata sampel sama dengan jumlah jumlah sampel dibagi dengan rata-rata populasi. Dan data berkelompok ada rata-rata sampel sama dengan jumlah frekuensi dikali titik tengah dan dibagi jumlah frekuensi. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Median adalah menentukan nilai tengah dari data yang sudah digunakan. Cocok digunakan jika data memiliki nilai ekstrim. Terus sering digunakan dalam data ekonomi, pendapatan, dan penelitian sosial. Ciri-ciri atau perbedaannya adalah berdasarkan posisi tengah data skala diurutkan, tidak mudah dipengaruhi oleh nilai ekstrim, membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak, dan kita lihat di sini untuk data tunggal, untuk rumusnya, data ke jumlah populasi ditambah satu dibagi dengan dua. Dan sedangkan untuk data kelompok, median sama dengan batas bawah ditambah interval interval kelas dalam kurung 1,5 dikali dengan rata-rata populasi dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Lalu yang selanjutnya ada modus atau nilai terbanyak. Kegunaannya mengetahui nilai yang paling sering muncul dalam data, mengetahui data yang paling dominan atau paling banyak dipilih. Yang ketiga, sering digunakan dalam survei, penelitian, pilihan masyarakat, dan dunia bisnis. Ciri-ciri atau perbedaannya yang pertama berdasarkan frekuensi kemunculan data bisa memiliki lebih dari satu modus. Tidak semua data memiliki modus jika semua nilai muncul sekali. Untuk data kelompoknya, kita lihat di sini modus sama dengan batas modus ditambah desil 1 dibagi dengan desil 1 ditambah dengan desil 2 dikali interval kelas. Selanjutnya kita membahas ukuran lokasi atau ukuran letak data. Yang pertama ada kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian sama besar.
Jika kuartil satu sama dengan kuartil bawah sama dengan 25%, data berada di bawahnya. Kuartil 2 sama dengan kuartil tengah atau median. Lalu ketiga, kuartil 3 sama dengan kuartil atas 75% data berada di bawahnya. Fungsinya adalah mengetahui letak data dan membagi data menjadi 4 bagian untuk analisis. Selanjutnya ada desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil pertama 10% data terkecil dan seterusnya. Kita lihat di sini, desil satu sama dengan terletak pada ditambah dengan rata-rata populasi ditambah dengan satu dibagi 10. Dan selanjutnya sampai ke desil 9. Selanjutnya ada persentil. Persentil membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Kita langsung lihat untuk rumusnya. P1 sama dengan ditambah dengan populasi ditambah dengan satu dibagi dengan 100. Dan sampai seterusnya di persentil 99. Selanjutnya ada ukuran penyebaran atau tingkat keragaman data. Yang pertama ada range. Range itu jangkauan data, yaitu selisih antara nilai maksimum dan minimum. Dan rumusnya sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Cirinya sederhana dan mudah dihitung dan hanya menggunakan dua nilai ekstrim sehingga kurang mewakili data. Yang kedua, kita lihat ada varians. Varians adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata kuadrat selisih data terhadap min. Data tunggalnya adalah sigma kuadrat sama dengan titik tengah dikurang dengan rata-rata sampel dibagi dengan rata-rata populasi. Dan ketiga ada standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran penyebaran data dinyatakan dalam satuan yang sama dengan data. Untuk data tunggalnya, kita lihat sigma sama dengan akar jumlah titik tengah dikurang dengan rata-rata sampel kuadrat dibagi dengan rata-rata populasi. Cirinya lebih informatif daripada range, semakin besar nilai standar deviasi, semakin besar pengukuran data. Lalu selanjutnya ada koefisien variasi adalah ukuran relatif penyebaran data, digunakan untuk membandingkan keragaman antara data dan memiliki satuan berbeda. Dan kita lihat di sini untuk rumus koefisien variasi sama dengan sigma standar deviasi dibagi rata-rata data dikali dengan 100%. Dan cirinya tidak memiliki satuan, semakin besar koefisien variasi, semakin tinggi kegunaan relatifnya. Dan berikutnya ada ukuran squamous dan kurtosis. Yang pertama, squamous atau kemiringan distribusi. Yang berikutnya ada ukuran squamous dan kurtosis. Yang pertama, squamous atau kemiringan distribusi adalah mengukur derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Dan koefisien squamous kita bisa lihat untuk rumusnya SK sama dengan rata-rata populasi dikurang populasi dikurang 1 dikali dengan populasi dikurang 2. Jumlahnya sama dengan nilai individu dikurang rata-rata sampel dibagi dengan standar deviasi 3 kuadrat. Dan di sini kita bisa lihat squamous itu dibagi menjadi 3. Oke, yang pertama kita lihat squamous positif atau miring kanan. Ekor distribusi panjang di sebelah kanan, mean lebih dari median, lebih dari modus, SK lebih dari 0. Bisa lihat untuk grafiknya. Dia miring ke kanan.
Oke. Lalu yang kedua, ada squamous negatif atau miring ke kiri. Distribusi ekor panjang ke kiri, min kurang dari median, kurang dari modus, XK kurang dari 0. Kita bisa lihat untuk gambarnya, ya miring ke kiri. Dan selanjutnya ada squamous 0 atau seimbang. Distribusi simetris kiri dan kanan. Min sama dengan modus sama dengan median. Untuk ringkasan squamous, jika SK lebih dari 0,5, hampir simetris. Jika SK kurang dari 0,5, itu berarti miring. Selanjutnya ada kurtosis. Kurtosis atau keruncingan distribusi. Ini untuk mengukur derajat keruncingan atau kerataan puncak suatu distribusi dibandingkan distribusi normal. Dan untuk koefisien kurtosisnya, kita bisa lihat untuk rumusnya. Lalu selanjutnya kurtosis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada leptokurtik atau runcing, puncak lebih tinggi dan sempit, ekor lebih tebal dan berat. Terus selanjutnya ada mesokurtik atau normal, bentuk seperti distribusi normal. Dan yang ketiga ada platikurtik atau datar, puncak lebih rendah dan lebar, ekor lebih tipis. Itulah tadi penjelasan mengenai min mapping statistika dan statistik. Kesimpulannya, ukuran hingga ukuran penyebaran data adalah alat yang sangat penting untuk membantu kita memahami karakteristik data dari berbagai sudut pandang. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata selama penyampaian tadi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.